Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan saya untuk mempresentasikan tugas asuransi dan jaminan kesehatan, di mana topiknya yaitu sejarah dan perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia. Saya Gabriela Tesonika dengan NIM 2011-211004 dari kelas IKMA 2. Di mana pembahasannya yaitu sejarah dan perkembangan asuransi di Indonesia, kemudian ada capaian universal health coverage, yang ketiga ada revenue collection, yang keempat polling mechanism, dan yang terakhir ada provocation mechanism. Yang pertama ada sejarah dan perkembangan asuransi di Indonesia. Perkembangan asuransi kesehatan di Indonesia berjalan sangat lambat dibandingkan dengan perkembangan asuransi kesehatan di beberapa negara tetangga di ASEAN. Secara teoritis, beberapa faktor penting yang dikemukakan sebagai penyebab lambatnya yaitu adanya demand dan pendapatan penduduk yang rendah, kemudian terbatasnya jumlah perusahaan asuransi, dan buruknya kualitas fasilitas pelayanan kesehatan serta tidak adanya kepastian hukum di Indonesia. Kemudian di bagian asuransi sosialnya, pemerintah Indonesia sudah mulai mencoba memperkenalkan prinsip asuransi sejak tahun 1947, di mana asuransi yang berkembang dimulai dengan asuransi sosial dalam bidang kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di sini pemerintah mewajibkan semua perusahaan untuk mengasuransikan karyawannya terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, setelah kestabilan politik relatif tercapai di tahun 1960, pemerintah mencoba memperkenalkan lagi konsep asuransi kesehatan melalui Undang-Undang Pokok Kesehatan tahun 1960, di mana pemerintah mengembangkan dana sakit dengan tujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan untuk seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 1967, Menteri Tenaga Kerja mengeluarkan surat keputusan untuk mendirikan dana mirip dengan konsep Health Maintenance Organization atau HMO, atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang berkembang guna mewujudkan amanat Undang-Undang tahun 1960, di mana upaya pengembangan asuransi kesehatan sosial yang lebih sistematis diwujudkan pada tahun 1968 ketika Menteri Tenaga Kerja Awaludin Jamin mengupayakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri. Upaya menyediakan asuransi kesehatan bagi pegawai negeri dan keluarganya ini merupakan skema asuransi kesehatan sosial pertama di Indonesia. Kemudian pada tahun 1971, upaya asuransi sosial dalam bidang kecelakaan kerja juga dimulai dengan didirikannya perusahaan asuransi sosial tenaga kerja. Aztec ini awalnya hanya menangani asuransi kecelakaan kerja. Akhirnya setelah uji coba selama 5 tahun, program jaminan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja dinilai layak untuk masuk dalam program jaminan sosial, di mana di bulan Februari 1992, Undang-Undang Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau JAMSOSTEK disetujui DPR dan diundangkan. Undang-Undang JAMSOSTEK ini mencakup 4 program jaminan sosial, yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian. Selanjutnya, di bidang dana sehat atau jaminan kesehatan penduduk miskin, di mana dana ini sebagai upaya penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana. Upaya ini banyak didorong oleh pemerintah dengan harapan yang terlalu besar, di mana kenyataannya itu tidak berkembang menjadi besar. Peraturan Menteri Kesehatan juga tidak berkembang seperti yang diharapkan, di mana program JPKM ini sering dicampur adukan dengan dana sehat. Pada tahun 1990, Departemen Kesehatan mengeluarkan buku pedoman untuk menumbuh kembangkan dana sehat menjadi JPKM. Upaya mengembangkan dana sehat ini menjadi JPKM dinilai sebagai tingkatan yang lebih tinggi, tidak memperoleh hasil yang memadai juga. Kemudian pada tahun 2001, Sidang Umum MPR juga mengeluarkan Ketetapan MPR nomor 10 tahun 2001 dengan menugaskan Presiden Megawati untuk mengembangkan sistem jaminan sosial nasional. Pada tahun yang sama, Presiden Megawati menerbitkan Keputusan Presiden nomor 20 tahun 2002 yang membentuk tim sistem jaminan sosial nasional dengan tugas menyusun naskah akademik dan rancangan undang-undang SJSN. Di bidang asuransi komersial, di mana ditawarkan di kota-kota besar pada tahun 1970-an oleh perusahaan asuransi multinasional yang memiliki kantor cabang dan atau unit usaha di Indonesia. Perkembangan ini yang dijual oleh perusahaan asuransi ini sebelum tahun 1992 tidak mengalami pertumbuhan yang berarti karena landasan hukumnya yang tidak begitu jelas. Nah, setelah tahun 1992, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 tentang asuransi mengatur bahwa perusahaan asuransi jiwa boleh menjual produk asuransi kesehatan.
Awalnya banyak pihak yang menganggap bahwa hanya perusahaan asuransi jiwa yang diizinkan untuk menjual asuransi kesehatan. Padahal sesungguhnya sifat alamiah usaha asuransi jiwa bukan asuransi kerugian, karena besarnya kehilangan jiwa tidak bisa diukur dan karenanya asuransi indemnitas atau pergantian kerugian tidak bisa dijalankan. Akan tetapi pemegang polis dapat memilih jumlah yang diasuransikan apabila seorang tertanggung meninggal. Dengan dikeluarkannya undang-undang asuransi ini, maka baik perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi kerugian dapat menjual produk asuransi kesehatan dan derivatnya. Pertumbuhan pasar asuransi kesehatan mendapat percepatan dari PP nomor 14 tahun 1993 tentang jam sostek. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan mengenai capaian Universal Health Coverage. Pemerintah Indonesia terus mengupayakan capaian kesehatan semesta, di mana menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Di mana dalam sidang WHO, Executive Board ke-144 tahun 2019 telah disepakati untuk dicapai pada tahun 2003 oleh semua negara anggota WHO termasuk Indonesia. Sistem kesehatan Indonesia bertransisi menuju Universal Health Coverage dengan target untuk menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, implementasi jaminan kesehatan nasional sejak tahun 2014 menjadi bagian penting dalam pencapaian UHC yang telah diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, di mana Perkumpulan Prakarsa pada tahun 2019 melakukan kajian capaian UHC di Indonesia, bertujuan untuk yang pertama mengukur kemajuan yang dicapai pada cakupan layanan dalam mencapai UHC di semua provinsi di Indonesia. Yang kedua, mengukur kesulitan finansial yang dialami masyarakat akibat pengeluaran out of pocket untuk kesehatan. Nah, terdapat 4 dimensi untuk melihat cakupan yang layanan UHC di Indonesia. Yang pertama, dimensi kesehatan reproduksi dan kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, dimensi penyakit menular. Yang ketiga, dimensi penyakit tidak menular. Dan dimensi kapasitas dan akses layanan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, nilai Indonesia untuk cakupan layanan berada pada indeks 60. Nilai ini lebih tinggi dari indeks cakupan layanan UHC yang dilakukan WHO dengan menggunakan data tahun 2015 yaitu 49. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbaikan capaian semenjak JKN mulai diimplementasikan di Indonesia pada tahun 2014. Akan tetapi terlihat adanya ketimpangan indeks layanan UHC antara daerah Jawa dan daerah di luar Pulau Jawa. Upaya yang telah dilakukan sepanjang satu dasawasa terakhir dalam pembangunan kesehatan Indonesia sebagai bagian integral dari pembangunan Indonesia sudah berjalan dengan upaya-upaya yang dirancangkan dalam program kerja. Ada 3 outcomes target cakupan. Yang pertama yaitu penyempurnaan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Yang kedua, pengurangan jumlah orang menderita kesulitan keuangan untuk kesehatan. Dan yang ketiga, penyempurnaan akses terhadap obat-obatan, yaitu vaksin, diagnostik, dan alat-alat kesehatan esensial pada pelayanan kesehatan primer. Dalam rangka mewujudkan UHC ini, pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau KIS sejak 1 Januari 2014, diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, di mana program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan finansial. Selanjutnya ada review action, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada anggaran pemerintah, anggaran masyarakat, bantuan biaya dari luar negeri. Anggaran pemerintah ini berasal dari APBN dan APBD, di mana pajak dan berbagai pendapat yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dianggarkan untuk sektor kesehatan. Selanjutnya ada anggaran masyarakat yang ada dari premi asuransi kesehatan, dari jaminan perusahaan, dan dari out of pocket. Di mana untuk dari premi asuransi kesehatan ini dibayarkan oleh masyarakat atau tidak dihubungkan dengan resiko. Di mana dalam sistem jaminan sosial nasional terdapat jaminan kesehatan nasional yang merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat Indonesia seluruhnya. Untuk dari jaminan perusahaan ini bisa digambarkan melalui PT Pertamina yang mempunyai sistem jaminan kesehatan sendiri, di mana ada dana masuk ke sektor kesehatan. Di samping asuransi tersebut, masyarakat melalui perusahaan memberikan dana masuk ke sektor kesehatan. Yang ketiga ada dari out of pocket-nya, di mana
Dana yang masuk ke sektor kesehatan dengan jumlah yang besar adalah pembayaran langsung oleh pelayanan kesehatan masyarakat. Kemudian ada bantuan biaya dari luar negeri, di mana sumber pembiayaan kesehatan ini khususnya untuk penata laksanaan penyakit-penyakit tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya organisasi nasional atau pemerintahan negara lain. Sebagai contoh bahwa WHO memberikan bantuan dana luar negeri untuk penanganan HIV atau virus H5N1 di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Yang keempat ada mekanisme, di mana dalam sistem pembiayaan kesehatan ada dua pool yang besar, yaitu Kementerian Kesehatan dan BPJS, di mana Kementerian Kesehatan sebagai regulator mekanisme kebijakan pooling, dan pooling yang dilakukan BPJS sebagai lembaga tempat dana dikumpulkan dan dipergunakan serta dibelanjakan dibagi ke berbagai tempat. Di dalam proses penyusunan APBN dan APBD, pooling risk dapat ditetapkan untuk membantu masyarakat yang mempunyai risiko tinggi dan mempunyai kemampuan membayar rendah melalui perencanaan dan yang rasional. Sementara untuk BPJS Kesehatan, ada kemungkinan tidak memberikan komposisi yang baik, di mana peserta non-PBI yang mandiri ada kemungkinan berasal dari kelompok masyarakat yang sudah sakit atau cenderung sakit. Sementara itu untuk pelayanan kesehatan di badan asuransi swasta cenderung hanya untuk mereka yang mampu dan sehat. Kemudian asuransi kesehatan Indonesia ini berbentuk jaminan kesehatan nasional yang menggunakan sistem pengumpulan dana menggunakan single pool atau pengumpulan dana tunggal. Masyarakat miskin secara finansial didukung dengan premium yang didanai secara publik. Pembiayaan JKN berasal dari anggaran pemerintah pusat dan beberapa anggaran pemerintah daerah, kontribusi dari gaji pekerja dan perusahaan, dan premium dari anggota masyarakat. Yang terakhir ada casing mekanisme, di mana dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial pada bab 24 ayat 3 menetapkan bahwa BPJS harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana sistem pembayaran pelayanan kesehatan telah diatur dengan tegas di Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan Pasal 39, yaitu menggunakan mekanisme kapitasi untuk pelayanan kesehatan tingkat pertama dan mekanisme INA-CBG untuk pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Di dalam teori hubungan principal agent, BPJS berperan sebagai purchaser yang berfungsi sebagai principal untuk pelayanan kesehatan. Sebagai principal, BPJS dalam pembelian menggunakan berbagai perangkat seperti sistem kontrak, keuangan, regulasi, dan menjalankan mekanisme monitoring untuk memastikan lembaga pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai agen memberikan pelayanan bermutu di dalam tarif yang disepakati. Di sisi hubungan antara BPJS sebagai purchaser dengan pemerintah, maka BPJS bertindak sebagai agen yang ditunjuk pemerintah berdasarkan Undang-Undang SJSN tahun 2004 dan Undang-Undang BPJS tahun 2011. Di dalam hubungan antara BPJS dengan masyarakat, ada hubungan principal agent yang terjadi pula, di mana pembelian dilakukan oleh BPJS sebagai purchaser harus mewakili kebutuhan, harapan, dan prioritas masyarakat dalam memberikan paket manfaat. Di samping itu, BPJS sebagai agen masyarakat harus melakukan monitoring untuk menjamin mutu, pemerataan, dan responsif pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemberi pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Nah, besaran pembayaran kepada fasilitas kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasilitas kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Kemudian BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama secara praupaya berdasarkan kapitasi atas jumlah peserta yang terdaftar di pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kemudian BPJS Kesehatan melakukan pembayaran kepada fasilitas kesehatan tingkat kedua dan pemberi pelayanan kesehatan tingkat ketiga berdasarkan cara Indonesian Cash Based Block atau INA-CBG, di mana BPJS dapat memberikan anggaran tertentu kepada suatu rumah sakit di suatu daerah untuk melayani sejumlah peserta dan membayar sejumlah tetap per kapita per bulan atau dengan metode kapitasi. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.